Namanya juga manusia ya kan, pasti ada perubahan, pasti ya, nggak cuman aku doang gitu kan, kamu juga berubah gitu kan, bahkan mereka pun juga mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, di readingannya Oracle Card Indonesia kali ini ya, kita bakalan bahas mengenai perubahan dia, orang yang kamu bakalan pikirkan ya di bacaan kali ini, dan atau bahkan ya perubahan kamu dilihat dari sudut pandang orang yang kamu pikirkan tadi. Nah kan ya, ini ditelaah baik-baik ya teman-teman ya. Kalau kalian bingung, pause lagi, mundurin lagi, telaah baik-baik ya. Oke, ya kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, gak perlu juga pilih story, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata gitu kan, 3-3 ini semuanya adalah cerita kamu gitu ya. Siapa tahu ya. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and give a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Well, kita bagi jadi 3 cerita ya. Cerita 1, 2, dan 3. Dan kali ini kita akan menuju ke teman-teman Taurus ya. Teman-teman Taurus, kalian fokus ya. Fokus ke orang yang kalian mau baca ini gitu ya. Fokuskan ke orang yang kalian mau baca ini. Terkoneksi ya teman-teman ya. Tarik nafas yang panjang ya. Netralkan dulu pikirannya kalian ya. Dan Oke, kita lihat ya. Perubahannya kamu dilihat dari sudut pandang dia ya. Orang yang kamu pikirkan tadi ya. Menurut dia, kamu ini berubah ke arah yang mana gitu kan ya. Kamu ya itu banyak menyimpan rahasia menurut dia ya. Menurut dia kamu banyak menyimpan rahasia, banyak yang nggak diungkapkan, banyak yang ditutup-tutupin gitu ya. Misterius banget gitu loh ya, perubahan yang tadinya mungkin terbuka ya sekarang kok jadi nutupin banyak hal gitu. Seperti nah sekarang kita lihat perubahan ini terjadi karena apa? Karena cinta ya, karena cinta. Nah sekarang nanti kita lihat ya di pandangannya kamu ke dia ya. Ini karena perasaan cinta. Jadi ada banyak yang ditutupin ya perasaannya kamu dan sebagainya. Dia sih melihat seperti itu ya, karena cinta mungkin ada orang lain dan sebagainya atau kayak gitu. Jadi pikirannya sih lebih ke seperti itu ya, pikirannya dia. Nah sekarang kita lihat ya, kita bakal lihat perubahannya dia ya, dari sudut pandangnya kamu tuh seperti apa sih ya, sehingga kamunya itu dinilai dia itu seperti nutup-nutupin gitu ya. Oke, kamu merasa dia itu berkhianat, kamu merasa bahwa dia itu melakukan perselingkuhan ya, melakukan sesuatu hal yang membuat kamu merasa diperlakukan gak adil gitu loh teman-teman ya, ada perselingkuhan kayak gitu. Nah sekarang kita lihat jadi apa ya, jadi lebih galak, jadi lebih tegas gitu. Dan terjadi karena apa? Karena menjalin hubungan yang berbahaya ya, kamunya jadi aneh gitu. Kamu merasa bahwa dia itu jadi aneh karena dia melakukan hubungan yang berbahaya, selingkuh lah, cheating lah gitu kan. Beda lah pokoknya sama dulu gitu. Dulu tuh lembut banget, kalau sekarang itu kayak gini. Jadi dia merasa bahwa kamu berubah gitu kan, banyak yang dirahasiakan, dan ini adalah mengenai cinta, tentang cinta yang entah itu cinta yang tidak terbalas, cinta yang tersakiti, cinta yang terkhianati kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi tentang cinta, perubahan kamu ini dia merasa seperti itu, sedangkan kamu merasa bahwa dia menjalin hubungan dengan orang lain, dan hubungan ini adalah hubungan yang berbahaya dan bisa dikatakan bahwa dia itu selingkuh gitu ya, seperti itu. Kamu merasa seperti itu, dikhianati sama dia, diperlakukan gak adil sama dia gitu ya. Ada perlakuan seperti itu yang menyebabkan kamu berpikir bahwa dia itu punya hubungan lain ya, kayak gitu. Nah sekarang kita lihat koneksinya kalian berdua ini apa? Sih teman-teman ya? Yang ini bolak-balik gitu kan ya, kalian itu bolak-balik, walaupun mungkin ada cerita-cerita bahwa dia itu selingkuh gitu kan ya, tapi kamu sama dia tuh selalu bolak-baliknya ke sono lagi gitu ya. Kamunya sendiri susah banget gitu kan, dianya sendiri juga susah banget teman-teman ya. Jadi bisa jadi seperti itu, tapi lebih ke kesenangan sesaat ya untuk kalian ya. Jadi gini, dia melakukan hubungan yang berbahaya gitu kan ya, tapi kamu pun juga gak kalah di hubungan ini ya, mengejar kesenangan sesaat gitu kan, sama-sama suka, sama-sama hanya senang ya sesaat ya, dan hanya untuk kebutuhan aja gitu ya, seperti itu. Kalau dilihat di sini, kalian lihat ya, fokus di 2 kartu ini ya teman-teman ya. Ini adalah gairah seksualitas, jadi ketemunya kalian hanya karena senang-senang saja gitu ya, seperti itu. Sedangkan mungkin dia sudah punya pasangan ya, seperti ini. Jadi ya banyak yang dirahasiakan ya, mungkin kamunya sendiri juga udah punya pasangan
Ya, yang jelas ini adalah hubungan-hubungan yang berbahaya, kesenangan-kesenangan sesaat ya, bisa jadi seperti itu. Ya bisa jadi ini teman kerja juga bisa nih, teman kerja yang menjalin hubungan yang kurang baik ya sama kamu ya, bisa jadi seperti itu. Oke, ini cerita pertama ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua, alright? Perubahan kamu, fokus ya teman-teman ya, perubahan kamu dilihat dari sudut pandang orang yang kamu pikirkan. Fokus, pikirkan ya teman-teman ya. Yang tadi putus dulu koneksinya, yang sekarang ini bikin koneksi baru ya. Orang yang kamu pikirkan ya pada saat ini, orang yang kamu pikirkan pada saat ini. Melihat perubahan kamu ya, perubahan kamu itu seperti apa? Perubahan kamu tuh apa ya, jadi makin berkomitmen dengan sesuatu hal gitu ya, berkomitmen dengan sesuatu hal, jadi lebih komitmen lah ya. Tadi ya mungkin orangnya kayak selengekan gitu kan ya, ini enggak, jadi lebih baik, jadi lebih menjaga komitmen gitu kan, menjaga komunikasi ya, seperti itu. Terjadi karena apa gitu, karena pengalaman hidup gitu kan, kesabaran ya, dia belajar banget ya, menurut dia kamu tuh belajar banget dari ketidaksabarannya kamu kemarin-kemarin ya, dari emosinya kamu kemarin-kemarin yang pada akhirnya menghancurkan banyak hal. Nah ini jadi bagus gitu kan, perubahan ke arah yang jauh lebih bagus ya, dia rasa seperti itu. Nah sekarang kita bakalan lihat ya perubahannya dia ya, dilihat dari perubahannya dia dilihat dari sudut pandangnya kamu ya. Kamu merasa dia itu berubah ke arah mana ya, ke arah sibuk kerja gitu kan ya, sibuk kerja, terus habis gitu juga karena keluarga sih ya, jadi sibuk kerja dan kerja aja gitu ya, waktunya habis untuk bekerja dan agak kurang peduli dengan keluarga. Tapi padahal ini semua dilakukan karena keluarga gitu ya. Jadi kamu melihat dia seperti itu, jadi kerja terus, jadi agak nggak punya waktu kayak gitu loh teman-teman ya. Sekarang kita lihat koneksinya kalian berdua ini apa? Koneksinya kalian berdua sebenarnya ada masing-masing dari kalian ya punya harapan ya. Ini bisa jadi salah satunya adalah tulang punggung keluarga, atau bahkan dua-duanya antara kamu dan dia ya. Ini tulang punggung keluarga dua-duanya, sehingga ini kendalanya malah sama keluarga ya. Kendalanya keluarga gini, kalian saling sayang gitu kan ya, saling suka, tetapi waktunya dia habis untuk mikirin keluarganya, keluarga besar ya, artinya orang tua gitu kan, bukan anak-anak sih ya, keluarga besarnya dia lah ya, seperti itu. Sehingga menjadikan kamu ya akhirnya dia harus bersabar dan komit sama diri kamu sendiri, ya udah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat di sini ya, ini bisa jadi kalian saling suka gitu kan ya, saling suka, terus habis gitu juga awalnya ini adalah hubungan yang melelahkan karena salah satu harus merasa saling gitu kan ya. Dua-duanya adalah figur yang dilihat keluarga kalian masing-masing adalah sosok yang sempurna, atau salah satu dari kalian ya, yang sehingga menyebabkan pasangannya jadi, kok aku jadi nggak dikasih waktu ya, kok dia sibuk banget sama pekerjaannya ya, kok dia sibuk banget ya mikirin keluarga besarnya, terus waktu buat aku tuh kapan gitu ya, cerita-cerita kayak begini ya. Ini adalah di cerita yang kedua ya buat kamu teman-teman Taurus. Nah sekarang kita bakalan lihat ya, kita bakalan lihat di cerita kamu yang ketiga ya. Cerita kamu yang ketiga teman-teman, kalian fokus ya, yang tadi putus dulu koneksinya, netralkan lagi, dan kita bakalan mulai di cerita yang ketiga. Oke, fokus ya, fokus di cerita yang ketiga ini seperti apa ya, kita lihat teman-teman ya. Perubahannya kamu dilihat dari sudut pandangnya orang yang kamu pikirkan pada saat ini. Perubahannya kamu dilihat dari sudut pandang orang yang kamu pikirkan pada saat ini ya. Kamunya jadi makin aktif gitu kan, kamunya jadi makin kreatif, makin semangat lah ya, tapi bosenan ya, gampang bosen ya, sebentar A sebentar B kayak gitu. Nah ini terjadi karena apa sih teman-teman ya, karena apa? Ya karena kamu mau mulai karena ya mulai bergerak gitu. Kalau kemarin diam aja, sekarang ini malah lebih aktif gitu ya. Sebenarnya ini bagus gitu ya, ini sebenarnya bagus ya. Ini karena ada hal-hal yang dikejar, peluang-peluang yang dikejar, keuntungan yang mau dikejar, gimana ya caranya gitu kan, cari duit gitu, cari keuntungan, cari tambahan kayak gitu sih ya. Makanya jadi lebih aktif, lebih kreatif. Nah dia melihat kamu seperti itu. Nah sekarang kita lihat perubahannya dia ya, dilihat dari sudut pandang kamu tuh seperti apa. Perubahannya dia dilihat dari sudut pandang kamu. Seperti apa?
Kamu melihat dia itu adalah orang yang sibuk dengan pikirannya dia sendiri, bukannya fokus ke masalah yang sedang dihadapi gitu ya, tapi malah sibuk muter-muter gitu kan ya, mikir aja tapi malah nggak melakukan apa-apa gitu ya. Ini karena apa sih ya? Ini karena emosian doang gitu kan ya, mikir doang. Jadi kamunya bergerak gitu kan, sedangkan dia itu stuck, teman-teman ya. Kamu merasa dia itu stuck dengan emosinya dia, nggak sabaran gitu kan, yang namanya nggak sabaran, keburu-buru, nggak mikir gimana caranya gitu kan ya bisa melakukan sesuatu hal, malah sibuk sama pikirannya sendiri dan nggak move on gitu, nggak melakukan tindakan ya. Kamu merasa seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman, ini karena memang banyak dia merasa stuck ya, cobaan, hambatan itu banyak. Jadi apa yang dikerjakan tuh kayak kayak apa ya, kayak percuma gitu. Seperti itu, dia merasa seperti itu dan malah sibuk dengan pikirannya sendiri. Tapi menurut kamu ya jangan kayak gitu loh teman-teman ya. Ayo gimana caranya? Nah sekarang kita lihat ya, koneksinya kalian itu apa sih? Koneksinya kalian itu sebagai apa? Nah ini adalah sebenarnya kalian berhubungan gitu kan ya, cuman ya masing-masing nggak saling bicara gitu, sibuk dengan dunianya masing-masing. Yang satunya lagi ya gimana caranya supaya bisa bertahan gitu kan, bisa survive. Yang satunya lagi gitu kan berpikir hanya aduh udah capek gitu kan ya, down dan sebagainya gitu ya. Jadi ini nggak pernah ketemu nih, tapi nggak bisa saling bicara atau nggak mau saling bicara ya. Seperti inilah ya di cerita kamu yang ketiga buat temen-temen Taurus. Oke ya. Perubahan pasti terjadi gak sih teman-teman ya? Pasti gitu kan ya. Aku berubah, kamu berubah ya. Semua orang berubah di dunia ini karena dinamis ya. Dan wajar terjadi dan sewajarnya gitu kan. Sebagai seorang manusia ya kita belajar untuk beradaptasi untuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya kita ya. Seperti ini. Tetap semangat, dan buat teman-teman yang menghendaki konsultasi barengan sama Oracle Card Indonesia, yuk langsung kontak ke oraclecardindonesia@gmail.com ya. Ada di link teman-teman ya, ada di deskripsi kalau kalian mau lihat di sana ya. Seperti itu, yang masih bingung alamatnya di mana Kak gitu, ada juga di depan video ya teman-teman ya, ada di sana. Konsultasi kirim kemana ya, seperti itu. Nah teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia Soul Story ya, langsung yuk di subscribe di sana, nyalakan notifikasinya gitu kan ya. Thank you yang udah ya. Oke, jumpa lagi di next video teman-teman ya, dengan cerita yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.